Haleluya, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya rindu kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang ujian dalam kehidupan orang percaya. Saya akan ambil dalam satu ayat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, saudara, sebagai orang percaya, saya yakin kita semua tahu ya apa yang itu namanya ujian, ya. Kita tahu setiap permasalahan hidup itu bisa datang kapan saja, ya. Beban hidup itu bisa datang kapan saja, ya. Ujian-ujian itu bisa datang dalam kehidupan kita kapan saja. Tuhan boleh izinkan setiap ujian-ujian itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan adalah mengapa Tuhan menguji kita? Apa yang menjadi tujuannya? Ya, saudara, saya akan membahas dua hal di sini. Saya pernah membaca satu definisi yang sangat menarik tentang kata kerja menguji ini dalam Kamus Bahasa Inggris, saudara. Artinya seperti ini: mencari tahu nilai seseorang dan mengharuskannya menjalani ujian-ujian tertentu. Ya, jadi artinya itu adalah mencari tahu nilai seseorang dengan mengharuskannya menjalani ujian-ujian tertentu. Saudara, kalau saudara mengingat anak sekolah ya, kalau misalnya mau naik kelas, mau terima rapot, mau kelulusan, pasti akan melewati yang namanya ujian. Mereka harus mengerjakan beberapa soal untuk melihat nilai mereka, benar? Nah, jadi saudara, kalau seumpama nih kita menerima satu ujian dari Tuhan, Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah ujian, menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Jangan kita malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi bukan karena Tuhan benci atau marah kepada kita, tetapi sebaliknya. Ujian adalah tanda berkenannya Tuhan kepada kita. Ia menguji kita karena Ia ingin membuat kita lebih bernilai, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mengapa Tuhan menguji kita? Saya akan membahas dua hal di sini. Yang pertama adalah karena kita berharga di mata Tuhan, sehingga Ia ingin menjadikan kita lebih bernilai dengan ujian-ujian tersebut. Itu yang pertama ya, saudara. Nah, kalau saudara tahu emas, ya, seorang pandai emas itu juga akan melakukan ujian-ujian tertentu atas emas dan perak yang akan diolahnya. Ia melakukan itu karena baginya emas dan perak itu sangat berharga. Amin. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau saudara pernah melihat nih satu tokoh Alkitab ya, seorang Ayub. Saudara tahu Ayub? Ayub ini adalah seseorang yang dibanggakan oleh Tuhan di hadapan iblis karena imannya yang tidak tergoyahkan. Tuhan itu memperbolehkan iblis mencobai Ayub, ya. Berulang kali, saudara. Ujiannya luar biasa. Masalahnya dia tuh luar biasa. Tuhan memperbolehkan iblis mencobai Ayub dengan menghancurkan semua milik Ayub. Harta benda, budak, anak-anaknya, semua Tuhan izinkan habis dalam sekejap. Tuhan juga mengizinkan iblis menjamah tubuh Ayub loh. Dia menderanya dengan bara busuk mulai dari telapak kaki sampai ke kepala. Tetapi satu, Tuhan tidak mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. Ya, jadi ujian Ayub itu sangat luar biasa. Ujian Ayub itu begitu luar biasa, sangat berat ya, saudara. Kalau saudara tahu apa yang dialami Ayub, mungkin kalau dialami kita sendiri, pribadi kita, mungkin kita tidak sanggup ya, saudara. Mungkin kita lebih memilih mengambil jalan pintas mungkin ya, seperti itu kalau terlalu berat ya ujian ini ya. Tetapi dengan begitu Ayub malah menyadari bahwa Tuhan itu mengujinya karena Ayub tahu bahwa Ayub berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin buat dia lebih bernilai. Tuhan ingin membuat Ayub itu naik level. Ya, kalau kita baca dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, ya, Ayub mengatakan seperti ini. Sebab dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, katanya, maka aku akan timbul seperti emas. Pastinya seperti emas yang diuji dengan api ya, saudara ya. Dengan luar biasa Ayub ini. Keyakinan ini justru memberi Ayub kekuatan untuk tetap bertahan dan bertekun di dalam penderitaannya. Karena Ayub tahu, Tuhan tahu jalan hidup Ayub.
Meskipun kedua teman Ayub mengolok-olok meninggalkan dia ya. Katanya bahwa semua yang terjadi pada Ayub itu karena akibat dosa yang diperbuatnya ya. Mereka melancarkan berbagai tuduhan keji terhadap Ayub. Tetapi Tuhan membersihkan Ayub dari semuanya itu. Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa, saudara. Amin. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ia sedang memproses kita supaya kita menjadi lebih bernilai karena kita berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utama di balik semua ujian Tuhan itu adalah menghasilkan kepercayaan di dalam diri kita. Ini terbukti melalui kehidupan Ayub tadi, saudara ya. Di tengah-tengah berbagai ujian yang dihadapinya, ia menyatakan bahwa sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku tetap akan mempercayakan diriku kepadanya. Ya, mari kita baca-baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, saudara. Di situ ada satu ayat yang sangat indah sekali, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, serahkan itu menggambarkan suatu tindakan iman. Suatu tindakan iman percaya ya. Iman kita itu bisa dibandingkan seperti emas yang kemurniannya itu diuji dengan api, saudara. Ya, bisa. Iman kita bisa dibandingkan seperti emas tersebut. Lalu bagaimana caranya Ayub bisa melewati semua itu? Kenapa Ayub bisa melalui ujian-ujian tersebut? Kenapa kita juga bisa melewati ujian-ujian tersebut? Hanya ada satu perkara yang membuat kita bisa tetap setia. Ya, ingat bahwa rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak pernah habis, saudara. Penyertaan Tuhan itu sempurna, Dia tahu jalan kehidupan kita. Yang paling utama adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, kalau melihat akhir-akhir ini ya, ngeri banget ya. Kita mendengar dari sana sini kejadian bunuh diri. Ya, mereka yang depresi, sudah tidak kuat lagi menjalani hidup, mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Ya, mereka depresi, suami depresi membunuh istri, istri depresi membunuh suami. Orang tua depresi membunuh anak, anak depresi membunuh orang tua. Saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan sampai anak-anak SD pun sekarang sudah mengenal bully, sudah mengenal pertengkaran, tarung ya saudara. Sangat ngeri. Kenapa? Karena apa? Karena yaitu tadi mereka tidak tahan uji sehingga mereka mengakhiri hidup mereka dengan sia-sia, saudara. Ya, kalau saudara mau tahu, kehancuran terbesar manusia itu adalah keputusasaan. Jangan putus asa dalam keadaan apapun, karena pengharapan yang sesungguhnya itu ada pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi kita perlu ingat ya, ini yang perlu kita ingat ya saudara, bahwa setiap kali Tuhan menguji kita, sesungguhnya Ia bermaksud membuat kita lebih bernilai. Sementara kita belajar menerima ujian-ujian Tuhan itu dengan penuh sukacita, Tuhan akan membentuk kita agar menjadi makin serupa dengan Yesus. Itulah keberhasilan sejati yang harus saudara dan saya raih. Amin. Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam 1 Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin saudara. Oleh sebab itu, hal-hal yang sia-sia, keputusan yang sia-sia itu tidak berlaku bagi kehidupan anak Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menjaga dan menyertai kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yang akan menjadikan kita lebih bernilai, yang akan membuat kita naik level, satu tingkat di atas rata-rata yang sebelumnya. Amin. Iman kita pun bertumbuh, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan. Semakin masalah itu datang, semakin ujian itu datang, kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita semakin merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.